Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast DSI Indonesia kali ini bersama dengan saya Anton, dan di depan saya sudah ada dua orang hebat. Ya, kita bertemu lagi dengan Pak Lukman. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Bang aja ya. Bang aja. Ya, dan di samping Pak Lukman sudah ada Kang atau Mas atau Bang juga. Mas aja Mas. Mas Yuda ya. Ya. Andi Arif Yuda Narto. Ya, pintar kita ngobrol lebih lanjut tentang topik yang kemarin ya. Pak Lukman ya. Kali ini kita kedatangan Mas Yuda. Sebagai diketahui, Mas Yuda ini adalah pengurus DSI Pusat Ya. Di Divisi Iptek dan Penalaran. Iptek Penalaran. Domisili di Sidoarjo. Di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. Sebagai diketahui, Mas Yuda ini memang praktisi robotika ya Mas ya. Ya. Beliau luar biasa. Pengalaman di tahun 95 masih ke Jepang ya. Iya. Itu apa tuh Mas? NHK Robocon. Ya. Jadi perlombaan robot untuk tingkat university gitu ya, yang diadakan oleh stasiun televisi Jepang yang saat ini menjadi ABU Robocon, Asian Pacific Broadcasting Union Robot Contest. Oke. Berarti pada saat itu Mas Yuda masih sebagai mahasiswa ya? Iya, betul. Memang dari awal tertarik di bidang robot? Wah, sebelumnya nggak kebayang juga ya, gitu. Nggak kebayang. Cuma memang sejak kecil suka otak-atik gitu. Pas baru kuliah itulah baru tahu robot itu seperti apa dan jatuh cintanya di situ. Pas kuliah? Iya. Belum kuliah di jurusan? Di jurusannya juga nggak nyambung juga sebenarnya. Ini jadi teknik telekomunikasi. Teknik telkom? Iya. Kalau robot harusnya teknik elektronika biasanya ya. Kok bisa masuk ke tim robot? Ya itu tadi karena sangat inginnya gitu ya. Jatuh cinta pada robotik di pertama masuk kuliah itu, jadi berusaha setiap ada event robotik berusaha ingin ikut, dan alhamdulillah terpilih gitu untuk mewakili Indonesia. Teknik telkom, teknik elektro, teknik semua deh. Luar biasa nih. Tapi kita ngomong sekolah aja kali ini. Iya. Kalau waktu itu sempat mikir ke bidang robotik nggak? Waktu kuliah sih sebenarnya belum terlalu populer ya. Terlalu populer ya. Iya. Jadi kontes robot Indonesia sudah dimulai tahun 2000. Kontes robot Indonesia untuk mahasiswa ya? Betul. 2000 tuh tahun-tahun pertama ya? Iya, betul. Baru kenal, ya memang microcontroller masih ini ya, masih jarang. Dulu apa itu? Mnemonic ya, belajarnya mnemonic. Nah, gitu ya, masih belajar itu. Saya tuh microcontroller pakai Z80 waktu itu. Zilog kan? Nah, iya sama masih belajar kayak begitu. Jadi kayaknya masih belum, programmingnya pakai bahasa assembly. Assembly. Move, koma kan gitu. Iya. AX, registernya berapa gitu. Iya. Jadi ini luar biasa, dari 95 sampai sekarang tetap konsen di robot. Konsisten ya. Betul. Nah, kira-kira perkembangan sejak 95 sampai 2003 ya, Anda memang ini apa, secara di intra atau langsung ke ekskul? Saya masukin ke intra, jadi masuk ke muatan lokal. Oh, berarti materi apa, rangkaian sebelumnya ada itu ditambah combine iya. Robotik dan Lego ya? Dengan robotik ya. Berarti sekolah lumayan ya di Lego-nya. Investasinya. Dulu saya beli satu set yang paling murah tuh 6 juta. Cukup deh harganya. Iya. Pengaruh nggak dengan munculnya alat-alat pabrikan semacam Lego ini terhadap robotik di sekolah-sekolah? Benar, sangat pengaruh. Awareness ya di masyarakat meningkat ya, terus meningkat gitu ya. Dan boomingnya itu kalau di Indonesia memang sekitar tahun 2006 ya, sekitar tahun itu booming. Atau benar-benar saya amati sekitar menjelang tahun 2010 lah, itu memang benar-benar booming robotik, khususnya di level sekolah. Kalau di perguruan tinggi kan memang ya karena di sana sudah memang ada bidangnya untuk melajari gitu ya. Tapi kalau di tingkat sekolah di sekitar menjelang tahun
2010 itu baru yang booming. Salah satunya itu ada event yang dia robot tadi itu bukan? Enggak, yang untuk sekolah ya. Kalau yang untuk mahasiswa kan sudah kita anggap beres lah itu ya. Kalau di lingkungan sekolah itu ada event waktu itu saya ingat waktu Menkominfo-nya Prof. Nuh ya, Prof. Nuh itu beliau yang mengawali ada event namanya INAICTA ya. Indonesia ICT Awards ya. Di situ ada bidang robotik. Dan ini perkiraan saya ya. Prof. Nuh mengadakan itu karena memang dulu Prof. Nuh yang mengantarkan saya ke Jepang. Itu? Iya. Berarti dosen? Iya benar. Beliau waktu itu menteri? Sebelum 2010, 2006 itu. Itu. Jadi itu salah satu yang saya kira sebagai pemicu karena ada event yang nasional gitu ya sehingga semuanya bersemangat. Memang itu kategorinya banyak. Yang saya ikuti sih lebih ke e-health ya. Jadi banyak kategori dan saya ikuti e-health. Kalau robotik saya dulu malah kenalnya malah dari Microsoft yang Lego ya. Jadi saya baru belajar ketika kemudian ngajar. Jadi saya belajar robotik justru ketika ngajar. Dipasang. Iya, terus jadi ini kayaknya menarik untuk diajarin ke anak-anak, lebih suruh. Saya sebelumnya ngajarnya elektronik, jadi saya buat kurikulum sendiri, silabus sendiri, bulog kan, gitu kan SMP, SMA. Tapi elektronik biasa ya? Elektronik biasa. Iya betul, demikian robotik, wah ini seru juga nih. Itu masih Lego ya, kayaknya sekitar 2007, 2008 deh. Ya menjelang 2010 lah ya kira-kira segitu. Itu. Karena kan memang awalnya yang salah satu jadi kendala itu kan ketersediaan alat ya. Nah itu yang dulu saya merintis ya tahun 2001 dulu ya saya mulai mengenalkan robot ke sekolah itu karena keterbatasan alat itu makanya saya kemudian membuat dari bahan-bahan yang memang ada di sekitar lah gitu ya semacam yang terjangkau gitu. Saya cari di toko mainan anak-anak ada mobil-mobilan saya preleli gitu saya ambil beberapa bagian gitu kayak gitu itu untuk nyiasati tadi itu keterbatasan bahan-bahan itu. Saya ingat sekitar tahun mungkin 2004-2005 saya baca sebuah berita di website di Korea ya itu Menteri Pendidikan Korea menginisiasi ada pelajaran robotik di setiap sekolah di Korea dan tidak lama setelah itu produk-produk Korea itu membanjiri Indonesia ya yang itu saya bayangkan ini dari inisiasi itu kemudian kayak memunculkan memotivasi gitu ya mungkin ya produsen di sana untuk memproduksi itu dan sekalian aja nggak untuk Korea tapi untuk dunia mungkin seperti itu ya hanya membanjiri dan kalau saat ini mungkin produk Cina itu juga cukup banyak juga tapi di tahun-tahun itu hampir semuanya Korea gitu. Produk yang banjir itu handphone yang banjir ke kita lah misalnya. Oh ya kalau handphone. Robotiknya robotik waktu itu kalau di Korea itu dulu ada merek namanya iRobo, ada kalau yang sekarang sampai bertahan sekarang kan kayak Robo-Robo ya, ada Olo dan sebagainya ya. Kalau yang dari Cina sekarang ada yang MakeBlock ya, MRT dan India itu juga punya Stempedia ya kalau nggak salah India itu. Nah sebenarnya kalau dari teman-teman yang saya kenal di komunitas itu banyak loh yang ingin membuat produk sendiri ya dari Indonesia untuk turut meramaikan itu ya karena memang permintaannya juga meningkat gitu dan tadi itu keterjangkauannya karena kita tahu sekolah-sekolah di Indonesia itu kan juga seperti itulah ini ya. Maka banyak yang ingin buat cuma nah masalahnya sekarang kita juga kena banjir lagi kan produk-produk impor itu. Saya ingat sekitar 2010 ya sampai 2015 itu saya minta tim saya bikin motor driver itu ya, bikin sendiri, etching PCB sendiri dan itu
biayanya kalau nggak salah sekitar 50 ribuan waktu itu. Habis itu ada produk dijual di marketplace gitu, motor driver harganya 10.000. Aduh, udah close gitu. Iya, gitu. Berarti dengan banjirnya alat-alat dari luar negeri itu memudahkan perkembangan robotik ini. Benar, dari satu sisi memudahkan, sangat mudah, dan itu menjadi terjangkau gitu kan ya. Sehingga kita sebenarnya sekarang butuh semacam strateginya kita ubah gitu. Jadi kalau dulu kita ingin ngajak anak-anak atau guru atau intinya masyarakat itu, ayo kita bikin gitu ya sendiri. Sekarang semacam sistem integrator ya, artinya kita pakai modul-modul yang sudah ada, kita bangun gitu kan, kita susun menjadi sebuah project robot. Itu strateginya sekarang seperti itu. Nah, yang menarik itu baru beberapa hari yang lalu saya datang ke toko mainan anak-anak langganan saya sejak tahun 2003 gitu ya. Dia tanya, "Loh Pak, masih mainan robotik gitu?" "Iya." "Tapi kok sekarang nggak pernah beli mobil-mobilan ini?" "Iya, saya udah ganti." Kenapa emang ya? Ya sekarang kan itu tadi komponen-komponen robotik kan sekarang sudah mulai turun harganya kan gitu. Artinya lebih terjangkau. Ketika dulu kita belum bisa beli misalnya motor DC gitu ya, saya pakai ada mobil-mobilan yang saya ambil motor DC-nya saja gitu kan. Sekarang sudah harganya sama aja sekarang gitu. Nah, terus dia bilang gini, "Apa nggak rugi Pak gitu? Sekarang kan itu sampean buat gitu kan nanti jadinya harganya berapa dibandingkan beli mainan jadi gitu." Saya bilang, yang saya jual bukan produknya ini gitu. Apa yang saya jual adalah learning prosesnya gitu. Jadi akhirnya dia, "Oh iya ya," gitu. "Iya, jadi kalau mau jualan barang ya saya beli dari sampean aja kan." "Tapi yang saya jual bukan barangnya." Saya bilang gitu. Learning prosesnya itu yang saya jual. Makanya saya tidak pernah bilang saya jualan robot. Tuh. Dan itu yang sebenarnya kalau di lingkungan JCT itu yang ingin saya ajak bawa ke teman-teman itu. Sekarang di aspek codingnya tentunya ya, yang benar, di aspek programmingnya yang signifikan perubahannya gitu ya. Karena memang ketambahan itu yang kayak ada mode blok ya, scratch kayak itu kan juga akhirnya mendinikan ya pengenalan coding. Itu. Jadi yang saya lihat itu yang ini. Kalau dari segi hardware itu relatif biasa aja sih gitu ya. Di samping memang ada misalnya tadi itu sensor yang baru ya, aspek mekanik yang produk-produk baru di samping itu, tapi sebenarnya kalau dari sisi perkembangannya itu di anak-anak gitu ya, di pendidikan itu aspek ini programmingnya tadi yang ada peningkatan signifikan. Gitu. Lomba-lomba robot itu kan dulu yang saya tahu ya di 2000 sampai 2010 itu kan tracking garis ya. Garis atau menemukan bola. Ya. Sekarang udah sampai seperti apa? Nah ini yang sebetulnya perlu kita evaluasi yang di apa dia? Ya. Jadi semacam gini, mungkin boleh kita buat dua mazhab. Ada mazhab yang semacam, anggaplah kalau di lingkungan teman-teman pembina robotik di sekolah itu mainstream, sudah kadung mainstream itu ya yang kayak tadi itu, yang dari dulu ya sampai sekarang ya itu aja. Iya, ada masih land tracker, balapan land follower masih itu, dan relatif tetap gitu ya. Masa sih nggak ada? Kalaupun perubahan Pak, kita kan tracknya lebih rumit. Gitu. Lebih cepat. Benar. Dan dari si hardware atau robotnya memang juga ada perubahan. Tapi perubahannya kalau menurut saya pribadi ya ini justru kurang ini ya, dari aspek edukasinya kurang. Kenapa? Sekarang itu banyak yang dikatakan oleh teman itu
anak-anak itu sebenarnya tinggal tekan tombol start saja. Karena robot sudah jadi. Artinya mereka bukan tidak ada remote control. Untuk yang otonom ya misalnya. Kalau itu yang manual kan ya. Jadi semacam beli robot jadi gitu ya. Terus nanti anak tinggal setting saja sebenarnya kan. Setting variabel-variabelnya, tekan tombol start, jalan. Itu. Artinya mereka tidak melakukan proses ngerakit robotnya itu enggak. Gitu. Jangankan apa building gitu ya. Jadi misalnya memang mendesain robotnya sendiri itu tidak, apalagi ngerakitnya gitu. Jadi mereka sudah jadi, dan itu banyak yang jual seperti itu untuk lomba. Sehingga ya sekarang ini kadang-kadang lomba itu memang diperuntukkan mereka yang sudah punya robot. Gitu. Jadi pabrikan. Tapi ini pabrikan ya, bukan pabrikan yang pretelan ya. Memang sudah jadi robotnya memang. Gitu. Ya, jadi lomba itu diadakan untuk memfasilitasi mereka yang sudah punya robot ini, gitu ya. Sudah investasi gitu ya, beli robot gitu kan. Nah, diadakanlah lomba itu. Dan makanya lombanya gitu-gitu saja. Beda kalau walaupun pabrikan, tapi kalau ada proses merakitnya, buildingnya gitu artinya, itu kan bisa bervariasi robotnya. Jadi walaupun satu set robot yang dibeli itu ya, kit robot itu kan bisa dijadikan macam-macam. Ya. Tapi kalau yang ini tadi enggak, memang misalnya robot line follower ya sudah line follower terus. Default gitu ya. Defaultnya itu memang. Itu. Robot soccer ya soccer saja. Dia nggak bisa diubah ke yang lain. Nah, otak-atik biar lebih cepat dan lebih itu. Ya mungkin bisa kayak gitu ya. Cuma robotnya ya itu gitu. Ya. Nah, ini yang akhirnya tadi itu lombanya ya gitu-gitu saja. Memang saya tertarik tadi ya yang disampaikan sudah tadi ya, bahwasanya fokusnya itu kan learning proses ya. Artinya dari learning proses ini sebenarnya kita bisa mengekstrak gitu ya. Justru malah dari pengalaman saya bersama anak-anak gitu ya, ketika membimbing anak-anak itu sebagian besar malah bisa jadi bukan jadi programmer robotik atau jadi orang yang menekuni robotik ketika dia kuliah atau bekerja. Oke. Tapi justru malah yang menarik bagi saya dia di bidang lain. Dia di bidang lain. Dia punya basic dalam kreativitas. Kreativitinya dapat, logical thinkingnya dapat, dan ketika lomba tadi gitu ya, saya ada beberapa pengalaman juga membimbing anak-anak, itu justru yang saya ikuti malah creativity yang saya senang, yang saya bimbing gitu ya. Lomba-lomba yang bersifat creativity. Jadi misalkan begini, bahkan kadang anak-anak SD begitu ya, mereka buat robot penyiram tanaman, gitu ya. Nah, udah, jadi dia robotnya nanti ada sensor panas, misalkan ya, ada sensor pelembapan begitulah ya, atau sensor ultrasonik untuk mengukur jarak sejauh mana dia harus berhenti, kemudian ngeluarin air doang, begitu ya. Jadi ya tergantung kreativitasnya dia lah. Mungkin ada juga yang rumah otomatis gitu. Jadi ya bisa jadi kayak begitu. Iya, tergantung sensor yang dimiliki apa kan. Ada mobil mau deket, dia buat skenario-nya. Justru menurut saya ide-ide skenario itu yang kemudian menarik. Apakah idenya itu over banget dengan sensor yang tersedia, atau idenya menarik tapi sensornya ada gitu. Ini kan membuat anak itu berpikir kompleks ya. Jadi saya justru yang saya nikmati itu diskusi dengan anak. Pak, punya ide begini. Iya, itu yang asik. Alatnya begini, yang ada kayak begini. Ya mungkin kalau saya sih sangat kagum ya dengan Mas Yuda yang benar-benar dari scratch. Cuman kebetulan pengalaman saya itu kurang pengalaman di situ ya. Saya justru pakai banyak robot kit ya, karena kalau yang scratch robot pabrikan gitu ya. Dan sebenarnya variasi juga gitu kalau saya pikir ya. Kayak misalkan bisa juga kita itu memvariasikan dari sisi pemrogramannya, seperti yang saya bilang tadi ya, kreativitinya itu mau dibuat seperti apa gitu kan. Nah, misalkan saya bersama anak-anak itu ada namanya yang saya bawa ke Thailand itu eksperimen gitu kan ya. Nah, di situ kemudian robot eksperimen itu ya udah dia ngedeteksi perubahan suhu, perubahan kemudian pertumbuhannya gitu ya. Ada juga yang waktu saya bawa ke Korea itu
untuk yang sekarang populer itu Sansevieria ya. Jadi penetralisir rokok. Gitu. Jadi asap rokok. Ada asap rokok disedot gitu kan, dimasukin Sansevieria, tanaman dan sebagainya. Sansevieria itu berarti tidak buaya. Iya. Betul? Bukan. Tua. Jadi setelah dinetralisir balikin lagi. Jadi saya senang gitu ya. Justru di situ tuh ya udah coba cari papernya dan sebagainya. Gitu. Justru malah saya nggak terlalu suka yang follower begitu, karena betul kata Mas Yuda. Jadi sekedar dia ngikutin jalan kanan kiri. Saya pernah dapat pengalaman yang nggak menyenangkan ya, terus terang gitu. Kan robot sumo gitu ya, dorong-dorongan gitu kan. Ada tuh yang beli tuh Mas Yuda. Nah, harusnya memang rakit sendiri, tapi dia karena mungkin punya koneksi dan sebagainya gitu. Sudah semuanya itu yang menang. Artinya kalau mau adil menurut saya ya harus pakai bahan yang sama. Jadi tergantung nih kita mau desain lombanya kayak apa. Ya kan. Di situ ada titik keadilan. Kalau mau bebas kreativitas. Ada kriteria yang sama. Kan? Iya, begitu. Nah, yang saya nggak pernah, karena dapat robot ya, wah beli lah ini udah jelas. Lihat banget. Ini jadi dia nggak, ya tadi nggak ada skill yang lebih meningkat. Saya lebih proud anak-anak yang benar-benar ngerakit sendiri. Kalau mau ngerakitnya dari from scratch ya. Kalau yang sudah pakai ya udah sama-sama, tinggal dia titik bebannya di mana, sensor yang mau ditarik, itu kan creativity juga menurut saya ya. Berarti ada lomba-lomba yang sifatnya menguji kreativitas. Ada. Iya, ada. Peserta itu propose konsep ya. Ya, dia propose konsep, kemudian dia presentasi di depan juri. Saya juga beberapa kali jadi juri juga, terus sempat untuk di internasional itu malah yang saya senangi kayak gitu. Bahkan kadang ada yang diminta gini, coba nggak usah pakai PPT gitu. Coba jelasin pakai gambar, pakai ini gitu. Jadi juri yang ngetes juga itu dibuatin oleh betul. Karena betul isunya adalah kadang itu bukan konsep anak. Iya. Terus yang buatin juga bukan anak juga. Udah konsepnya bukan, yang buat juga bukan gitu. Memang untuk kadang anak-anak ya nggak mungkin ya secanggih itu ya. Tapi at least ya mereka terlibat lah. Itu bagi saya sudah cukup. Cuman juga anak-anak juga harus menguasai konten kan. Mungkin nggak. Paling tidak ide originalnya dari mereka juga. Guru-gurunya backup, tembakannya jadi realistis. Jadi fasilitator. Justru peran itu menurut saya yang harus kemudian kita kuatkan ke guru-guru kita ya, menjadi fasilitator. Iya, benar. Jadi fasilitator itu yang kata kunci sebenarnya, yang sering ditanyakan guru-guru di sekolah Islam Terbaru juga gitu. Saya kan tidak punya basic kan gitu ya, tidak punya basic robotik ya. Jangan robotik, elektro aja enggak gitu kan. Bagaimana saya bisa apalagi saya bukan orang teknik. Gimana saya bisa handle pembelajaran robotik. Nah, sebenarnya kalau untuk jadi fasilitator atau guru robotik itu nggak harus orang orang teknik atau apalagi orang elektro ini nggak harus gitu. Apalagi untuk SD kan. bukan orang teknik nanti bisa. Jadi sebenarnya kan itu sama dengan ini ya. Fasilitator itu kan menguasai teknik memfasilitasi kan gitu. Artinya dia tidak harus menguasai ilmunya itu ya gitu ya. Tapi bagaimana memfasilitasi siswa misalnya atau yang dilatih itu untuk nanti dia bisa mengakses sumber-sumber pembelajarannya misalnya gitu. Dan itu sebenarnya yang sejak dulu juga saya lakukan. Ingat saya dari jurusan teknik telekomunikasi. Terus saya kemudian dapat akses kan gitu. Artinya dari proses panjang itu saya bisa dapat akses kepada pakar-pakar robot kan gitu. Dan alhamdulillah sekarang bisa jadi juri nasional untuk LKS SMK bidang mobile robotik kan itu. Artinya itu tadi saya ingat di bukunya David Cook ya, Robot Building for Beginners ya, dia mengatakan bahwa Anda tidak harus menguasai semua bidang ya untuk membuat sebuah robot yang baik gitu, atau yang layak gitu. Jika Anda punya latar belakang pada bidang tertentu gitu, maka Anda
akan tampak kekuatannya di bidang itu. Nah, sehingga misalnya ini saya pahami, jadi misalnya kalau saya ini sebenarnya orang yang suka pada seni misalnya ya gitu, tapi saya pengen bikin robot gitu, bisa gitu, dan robot saya pasti bagus dari aspek seninya, jadi kayak gitu ya. Saya menerjemahkannya itu usaha mesin ya, soto aja ya, biasa. Iya, maksudnya atau ya minta tolong orang lah, minta tolong temen gitu ya gitu. Nah, terus ada lanjutannya itu, dan seiring waktu gitu kan, robotik itu akan membuka kesempatan untuk bertemu pada new skills gitu ya, keterampilan baru dan finding hidden talents, kata David Cook. Dan itu saya merasakan itu gitu. Makanya semakin kesini gitu, saya justru semakin tertarik semakin dalam gitu. Saya biasanya kalau ngajak teman-teman guru untuk ini, jadi kalau ditanya apa syaratnya ikut atau menjadi fasilitator, syaratnya adalah bersemangat untuk belajar. Itu aja. Jadi tidak mempermasalahkan hal-hal teknis, karena itu bisa dipelajari. Tapi kalau semangat ya, itu dari Anda sendiri. Gitu. Dan sebenarnya kan kalau tadi itu ya, kita hubungkan dengan keniscayaan zaman sekarang gitu ya, itu kan ya teknologi itu sudah pasti ya, sudah kebutuhan, sudah pasti, nggak bisa kita hindarkan. Nah, salah satunya ya kaitannya sama robot ini. Dan kalaupun kita jangan robot lah, terlalu kompleks buat saya, ada aspek-aspek di robotik itu kan sebenarnya bisa, misalnya codingnya saja atau elektronikanya saja ya, atau aspek sainsnya saja kan ada juga itu. Artinya itu kan bisa jadi jalan masuknya gitu untuk itu ya. Mas Umar, pengalamannya di sekolah sendiri atau ada guru lain? Pada waktu itu sendiri saya. Sekarang? Tapi akhirnya ada tim yang support sih. Cuman memang kami punya spesialisasi yang lain-lain gitu. Yang satu supportnya berapa orang dulu sekarang? Satu, tapi memang sebenarnya beda. Seperti yang saya bilang tadi, tim yang di sekolah sebelumnya itu benar-benar dia expert di analog. Jadi elektronika analog. Iya. Bukan solder, masang komponen, resistor, IC gitu ya. Oke. Sedangkan robot yang saya ini lebih banyak ke digital. Ya saya sendiri, dan betul saya sepakat banget ya. Oh iya benar juga ya, luar biasa ternyata. Dan saya ngalamin gitu, makanya saya dulu nggak pernah belajar robot kan di kampus ya. Tapi saya belajar, dan saya juga nggak bisa menguasai mungkin beberapa hal jagoan anak-anak saya. Betul. Bener sih, ya juga ya. Dan ya udah, yang penting jalan aja gitu kan. Kira-kira begini, coba bener nggak? Jadi kita pede aja gitu ya. Artinya robot ini bukan satu skills yang susah. Ya secara generik gitu ya, sebagaimana juga skill yang lain, ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari kan gitu. Robot yang sekarang ini yang saya paham itu sebenarnya lain. Misalkan katakanlah pemrograman ya. Pemrograman kalau dulu benar-benar mnemonik ya. Ya. Itu berat. Gitu kan? Ya, bahasa ketik semua ya. Bahasa mesin kan? Nah, kalau sekarang yang dipelajari menggunakan bahasa namanya tadi Visual Language NLP, Visual Language Programming. Artinya berupa blok-blok saja. Gitu. Dan ini kan nggak ada drop down kayak Microsoft Word begitu ya, tinggal apa kotak apa Apapun yang pakai ngetik ya, benar-benar yang bahasa program itu ya. Teks itu kan juga misalnya bisa diikutin ceritanya ya, jadi kayak nulis cerita. Jadi saya kalau bilang sama anak-anak itu sebenarnya noding itu kayak kamu bikin karangan, menceritakan tentang robot ini mau apa gitu. Jadi gitu, bikin cerita gitu ya, startnya dari mana, terus disuruh kemana, nanti kalau ketemu ini bagaimana gitu. Jadi kita cerita gitu. Tapi kan kalau bahasa program harus hafal kan kode-kodenya kan. Iya kan, perintahnya nggak banyak sih. Nggak banyak perintahnya. Perintah back, perintah load, perintah apa gitu kan juga harus hafal anak-anak kan. Nggak banyak kalau untuk mempersulit anak-anak kayak itu. Nggak, saya pernah uji ini, nyoba yang pakai Arduino ya. Arduino yang benar-benar Arduino pakai IDE, pakai teks ya. Anak SD kelas 3 sama kelas 4. Saya latih untuk ini line follower itu ya dengan 2 sensor aja ya itu. Itu sehari selesai.
dan dia paham. Saya kasih tantangan bisa. Itu anak-anak ya? Anak-anak. Kalau untuk gurunya bisa dimulai juga begitu? Bisa, tentunya lebih bisa kan? Ya, ini kita sepakatkan bahwa robot itu bukan pelajaran yang susah, kan? Bukan pelajaran orang elit kan? Betul. Bukan pelajaran orang pintar semata gitu kan? Semua orang bisa belajar, baik aspek pemrogramannya, baik aspek hardware-nya, kan? Maupun tadi aspek kreativitasnya, kan? Membangun logika, kreativitas dan sebagainya. Nah, kalau semudah itu situasinya, kenapa perkembangan nggak terlalu masif di sekolah-sekolah Islam terpadu? Nah, ini salah satu tantangan kita. Atau kita sekarang dulu, kira-kira udah masif belum di SIP ini? Robotik ya, baik ekskul maupun intranya? Belum ya, boleh dikatakan belum masif. Belum masif ya, oke. Nah, ya, kita bicara masalah kendala kan bisa kita anggap aja dari satu kota gitu ya. Di satu kota, misalnya ada beberapa sekolah, kita lihat aja berapa yang ada ekskul robotik atau robotik. Paling misalnya seandainya di sekolah itu ada 5 sekolah, itu paling 1. Oke. Nah, jadi kira-kira kenapa ya gitu ya. Nah, ini juga kalau ini dugaan aja ya dengan matanya. Yang pertama, karena mungkin ini kan semacam gaya ya, culture organisasi gitu ya. Salah satunya kalau ini menurut saya itu belum ada yang dorong gitu ya. Belum ada yang dorong. Saya ingat ada di salah satu sekolah atau jaringan sekolah yang lain ya. Tahun 2012 saya diminta mengisi pelatihan untuk guru-gurunya sejauh ini. Dan sejak itu setelah pelatihan itu langsung secara masif diinstruksikan dari jaringan sekolah itu untuk ada ekskul robotik di semua sekolah jaringan kita gitu. Masif jadinya. Gitu. Dan terus kemudian setelah itu diadakan eventnya, ada event tahunannya, sehingga itu jadi masif gitu ya. Walaupun dalam arti ya tidak semuanya ya, tapi banyak lah gitu ya. Kan sampai di luar Jawa pun sudah ada yang adakan itu. Jadi salah satu faktornya itu ya, artinya mungkin butuh dorongan ya gitu. Intinya butuh dorongan untuk menyelenggarakan kegiatan robotik itu di sekolah. Nah, terus yang kedua butuh ada yang memfasilitasi juga gitu. Ya, karena tadi itu masih banyak pertanyaan, aduh, gimana caranya? Saya kan nggak punya latar belakang teknik atau robot kan nggak. Terus gimana? Jadi perlu difasilitasi. Kira-kira itu ya. Terus dan tentunya juga ada event ya. Diadakan event itu untuk jadi pemicu. Walaupun sebenarnya kan saya sebenarnya juga ada kekhawatiran ketika mereka belajar karena pengen di eventnya ya, itu sebenarnya kan nggak bagus juga ya gitu ya. Mau belajar kalau ada lombanya kalau nggak ada kan sebagai awalan kan nggak apa-apa juga seperti itu. Makanya itu sebuah kekhawatiran sehingga bagaimana kita tidak sampai ke sana gitu kan. Artinya itu perlu kita antisipasi. Jadi jangan sampai kemudian mereka mau karena ada eventnya ini. Tapi eventnya tetap harus ada kan gitu. Karena event ini memang salah satu ya, pertama memang motivasi juga ya. Kedua itu sebenarnya saya lebih ke ini ya, ingin membuatkan wadah apresiasi ya. Apresiasi ini sebenarnya kan nggak harus dalam bentuk ini jadi juara gitu, nggak harus kan. Tapi menampilkan karyanya ya, dapat penghargaan dalam arti keberadaannya itu diakui gitu, tanpa harus label juara, dapat hadiah dan tanpa harus itu perlu, menurut saya perlu dibudayakan juga gitu, di lingkungan kita ya. Gitu. Kalau Mas Lukman dari perspektif sekolah, kira-kira apa yang menjadi penghambat atau kesulitan sekolah untuk at least paling tidak mengadakan ekskul robotik di sekolah atau bahkan sampai kepada program intra di sekolah? Apa yang menjadi kesulitan sehingga sekolah-sekolah SIT itu tadi belum terlalu masif ya? Saya memang ada pakar yang disampaikan di situ. Perlu saya kuatkan lagi
yang pertama yang belum kuatnya itu why. Oke, why? Itu harus dapat clue-nya dulu dong. Mau dibawa kemana? Apakah kemudian sekedar mengikuti tren atau FOMO atau FOMO gitu doang? Atau sebenarnya oke, kita berbicara porsi, ya kan? Untuk keterampilan ada 20. Salah satu hal yang kemudian mendongkrak ini semua adalah robotik. Dan ini bisa menjadi salah satu keunggulan untuk SIT gitu kan. Pada aspek meningkatkan kreativitas. Porsi, bahkan ada critical thinking, collaboration, communication. Karena saya benar-benar ngeliat tuh tim anak-anak itu berantem gitu kan, iri-irian itu terjadi. Artinya sekolah harus diedukasi dulu mengapa program ini penting. Yang kedua, kemudian kita harus menyiapkan berbagai tools. Ya. Saya appreciate banget gitu ke Bang Yuda yang sudah menyiapkan untuk tools yang untuk sekolah yang memang masih di entry level dengan budget yang mungkin relatif terbatas dan sebagainya. Ya, dan mungkin masih trial, belum berani investasi lebih, karena pengen lihat dulu respon dan sebagainya. Dan kita siapin. Kalau saya perlu disiapin ya model kayak begitu. Nah, untuk sekolah-sekolah yang memang sudah punya branding, trust untuk orang tua, apalagi mungkin orang tuanya juga pengen ini, kita perlu siapkan juga ya paket yang menarik ya. Termasuk yang ketiga, yaitu competition. Karena saya terus terang mendorong anak-anak saya, karena saya yakin wah ini anak saya orang tuanya punya potensi, daripada jalan-jalan ke luar negeri misalkan cuma untuk happy ya udah saya ajak aja gitu kan. Nah, ini kan sebuah diversifikasi sistem gitu kan. Dan selama saya mengikuti kompetisi itu yang menarik sebenarnya semua anak itu bisa dihargai, diapresiasi. Misalkan gol itu sebenarnya nggak hanya satu, bisa banyak gitu kan. Nah, dan seterusnya juga. Jadi level kalau perlu semua anak dapat penghargaan gitu. Itu menurut saya itu penting seperti yang disampaikan tadi. Maksudnya anak-anak ada di situ gitu kan, anak ada belajar, ada ruang aktualisasinya dan sebagainya. Jadi menurut saya ya kalau perlu disiapkan ya kita harus nyiapin secara lebih serius begitu ya. Mulai dari why-nya ini, edukasinya, TFT untuk guru-gurunya, kemudian kurikulumnya, kompetisinya. Itu bisa dilakukan oleh situ. Kendalanya apa Mas? Kenapa dia situ ingat Bang Sanam itu? Secara ini lah, secara realistis lah ya kan. Ya secara kebijakan kan pengurus pusat bisa mengambil itu kan. Apakah ada kendala di kepengurusan? Apakah ada kendala di SDM kepengurusan? Misalnya apakah ada kendala di kebijakan? Apakah ada kendala di masalah nggak tahu apakah mungkin budaya di sekolah-sekolah ISIT sehingga atau bahkan way-nya juga mungkin belum dapat nih sekolah-sekolah kita gitu, sehingga kendala-kendala apa nih yang membuat kok belum masif ya di SIT program-programnya. Menemukan upaya tadi benar banget ya. Mungkin sekolah-sekolah juga banyak yang karena sebagian besar sekolah kita juga masih sekolah yang berkembang gitu ya. Artinya kan mikir apa sih pentingnya kami belanja untuk robotik ini kan sementara kebutuhan gedung masih belum gitu kan. Nah, itu kalau itu memang seperti itu saya nggak bisa jawab. Artinya banyak sekolah yang melihat emang robot ini program mahal ya? Benar. Memang diakui seperti itu. Ya. Makanya itu kan salah satu yang saya tawarkan tadi itu memberikan alternatif tadi itu ya dengan alat-alat custom. Alat custom itu. Terus ini sebenarnya why-nya tadi sebenarnya harusnya sudah terjawab ya. Dari kalau ketambah W21 dan sebagainya, dan tadi saya sudah sampaikan juga teknologi keniscayaan itu ya. Cuma memang ini belum merata juga kan. Artinya belum semua pengelola sekolah kita merasa bahwa ini adalah why-nya gitu. Padahal mereka sebenarnya sudah dikepung gitu kan ya, dikepung sama informasi ini sudah sampai sama mereka, cuma mereka belum menyadari aja bahwa ini sebuah why-nya. Dan harusnya pandemi kemarin itu menyadarkan kita sebenarnya akan kebutuhan terhadap teknologi. Nyatanya balik lagi gitu kan. Nah, jadi ya gimana, dan ini juga saya ingat ini kata-katanya Dr. Sankuswadi ya, beliau
almarhum beliau dosen saya dulu mengatakan dalam sebuah talk show di sebuah televisi bersama saya waktu di Surabaya. Abad 21 ini adalah abad yang dipenuhi dengan masalah yang kompleks. Nah, sesuatu yang kompleks itu bukan sesuatu yang sulit atau tidak bisa diselesaikan gitu, kata beliau. Tapi sebenarnya sesuatu yang kompleks itu adalah sesuatu yang sederhana, ya, tapi banyak dan saling terkait. Jadilah itu sesuatu yang rumit kan gitu. Nah, kalau kita bisa mengurainya, ya itu kan jadi sederhana sebenarnya, gitu. Sehingga mengajarkan anak-anak untuk menyelesaikan masalah yang kompleks itu sebenarnya bisa. Bahkan dilakukan sejak TK. Gitu. Dan kalau beliau, robot itu salah satu media pembelajarannya untuk bersentuhan dengan masalah yang kompleks. Karena robot itu dan disusun dari sebenarnya barang-barang sederhana gitu. Tapi kemudian nanti itu saling terkait gitu kan, ini mempengaruhi ini dan sebagainya. Itu jadilah yang rumit. Kalau kita ngelihat robot jadinya rumit kan gitu. Tapi kalau kita bisa mengurainya, ini sebenarnya sederhana aja gitu. Nah, ini juga saya pikir juga jadi sebenarnya jadi why-nya juga. Kenapa? Kita nyiapin ini loh anak-anak kita, murid kita gitu ya, untuk kemudian nanti siap menghadapi masalah yang kompleks. Apalagi media pembelajaran, pengalaman belajar yang akan mereka dapatkan gitu, atau yang bisa disediakan oleh sekolah agar mereka bisa bersentuhan dengan masalah kompleks. Nah, robot itu salah satunya, gitu, salah satu solusinya, medianya. Ya. Nah, tapi memang tadi itu ini belum merata, sehingga kita masih perlu terus sosialisasi gitu ya, agar tadi itu terbangun awareness. Dan, nah, kalau sudah terbangun itu, sebenarnya saya membayangkan gini, seandainya di satu wilayah aja, satu provinsi itu anggap aja ya mungkin 25% saja lah sudah ada kegiatan robotik, kita adakanlah event nasional. Tapi kalau masih kurang dari itu ya sebenarnya artinya nanti kan terlihat dominasinya gitu. Gitu. Terlalu sedikit nggak enak. Gitu. Kira-kira gitu ya. Iya, Mas Lukman. Kemarin kita diskusi tentang masalah transformasi digital pun juga permasalahan mendasarnya kan why juga kan. Artinya pemahaman dan juga kesadaran teman-teman di sekolah terhadap penggunaan perangkat-perangkat digital butuh effort yang agak luar biasa untuk sampai pada level tertentu. Ini di robotik pun juga sama, masalah why dan juga pemahaman dan paradigma yang sama masih rendah di teman-teman sekolah. Kenapa bisa serendah itu? Literasi digital sekolah-sekolah itu kenapa bisa sangat rendah? Selama ini isu yang kita bawa belum booming ya. Yang kedua sebenarnya bisa jadi kita perlu lebih dekat. Jadi saya beberapa kali di sekolah dan pimpinan sekolah ya, di beberapa training kita, mereka mengakui bahwasanya yang mereka lakukan itu masih bersifat operasional. Artinya kalau saya bilang, karena saya juga seorang coach ya, nggak mindful, nggak aware gitu. Ya sudah jalanin aja. Saya kepala sekolah, saya di pimpinan sekolah, saya melakukan dia nggak sadar gitu bagaimana dia harus ke depan, apa yang di step-step. Karena udah pikiran tuh rumit dengan kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari. Ini harus kita tolong. Artinya JSC itu punya tools, coach dan sebagainya, itu bisa dimasifkan kembali. Ya ini salah satu option solusi ya sehingga sekolah paling tidak punya, yang saya usulkan juga, sekolah punya roadmap. Roadmap yang jelas gitu kan. Apa dulu nih yang mau di develop? Nggak mungkin kita berbasis masalah terus. Betul. Gitu. Menurut Peter Drucker itu kan seorang manajer, itu adalah bagaimana dia bisa itu sehingga menjadi sebuah keunggulan, kekuatan. Gitu kan. Ini beliau S2 manajemen kepemimpinan ini. Jangan main. Udah lupa materinya. Banyak yang dihafal kan. Buat teknik mah enggak.
Berarti nggak segera dipraktekin ya. Terimanya itu. Itu baru feeling aja. Artinya, ini kerja sistemik ya menurut saya. Kita perlu bareng-bareng. Iya. Dan saya appreciate ya dengan diskusi-diskusi seperti ini tuh kita bisa terungkap gagasan-gagasan kita, refleksi kita bersama, gitu kan. Dan yang pernah saya usulkan kita buat nih roadmap gitu ya. Yang saya terakhir di Milad itu salah satu training yang saya sampaikan, sekolah membuat framework, belajar membuat framework. Nah, dari membuat framework itu aja ternyata baru tersadarkan, ternyata saya hanya melaksanakan program begini saja. Ada aspek yang selama ini nggak saya sentuh. Artinya memang kebanyakan dari leaders kita itu terbiasa berpikir operasional, teknis. Helikopter view itu jarang. Jadi kepala sekolah yang jadi robot ya? Sekedar menjalankan program, rutinitas, tahunan, setiap bulan Juni A, setiap bulan Agustus B, Desember C, gitu terus kan tiap tahun gitu. Apalagi kalau kepala sekolah udah 5 tahun, udah 10 tahun, udah autopilot itu. Nanti dari situ sih akan kelihatan mana yang jadi prioritas. Misalkan dari sekolah yang diprioritaskan saat ini menuju transformasi digital, cara untuk guru-guru apa untuk strategi robotik misalnya, katakanlah atau STEAM. Nah, tapi kemudian kita perlu bantu dengan tools. Karena teknologi itu kan cepat sekali ya perubahannya, bukan dekade, bukan 5 tahun. Sekarang perubahan udah tahunan. Ya, tahun depan mungkin juga sudah berubah lagi teknologi. Kalau transformasi digital sekolah kita juga terlambat, sekolah kita ketinggalan. Kalau konsep robotika nggak segera ditangkap, mungkin anak kita juga akan mudah dilindas dengan zaman. Apalagi sekarang dengan muncul AI, artificial intelligence. Ini aja belum kepegang ya. Kita kan masih gagap dengan misal ChatGPT, ya kan. Banyak. Tadi itu salah satu perubahan signifikan gitu ya. Dalam masa anggap aja 5-10 tahun terakhir itu kan di aspek programming, coding gitu ya. Salah satunya sebenarnya AI itu. Itu kan di aspek itunya ya gitu. Nah, robot itu kan sebenarnya nanti bentuk implementasinya aja dalam praktisnya. Ini dimasukkan ke robot ya gitu kan. Sehingga ini sebenarnya ya tadi kita robotnya aja belum, codingnya sudah belum, udah AI gitu kan. Ada lagi nih. Benar. Kalian disuruh Pak, setelah itu apa? Kuantum untuk bilang kan? Nah, itu kan sebenarnya gini ya. Kalau kita lihat yang di World Economic Forum ya, yang biasanya bikin prediksi ya, the future of job gitu ya. Iya, artinya kan dia setiap tahun rilis itu ya. Salah satunya kan di bab future of jobs itu kan. Itu sebenarnya kalau kita lihat robot itu turun. Robot itu pasti turun. Penggunaan robot untuk pekerjaan atau bidang yang menjadi yang akan diminati gitu ya. Itu turun. Ya. Yang naik itu yang tadi itu aspek programming. Jadi misalnya kayak AI gitu ya. Dulu ada misalnya data mining, ada analisis data cloud computing, dan itu posisinya naik. AI itu termasuk yang di atas. Nah, tapi kadang-kadang gini, ada yang tanya juga kan, loh Pak, kalau gitu robot sudah mulai ditinggalkan nih kan? Gitu. Saya bilang enggak gitu. Emang AI mau dipakai di mana kalau nggak ada robotnya? Nggak ada usernya. Gitu. Artinya nggak ada eksekutornya, nggak ada pelaksananya ya. Ibarat teruh itu nggak ada raganya gitu kan. Betul. Ya gitu. Nah, jadi tetap aja ini dibutuhkan gitu. Kan salah satunya tapi kan karena ya tidak hanya di robot ya gitu. Salah satunya kan gitu. Termasuk kayak misalnya di industri manufacturing itu robot sangat dibutuhkan kan gitu. Yang di sini memang minat orang terhadap studi robot atau bidang robot ini memang menurun. Berubah ke situ. Tetapi bukan berarti ini ditinggalkan kebutuhannya, karena tetap ada dalam dunia real. Lalu siapa yang mau gitu? Artinya misalnya kan gitu ya. Saya bayangkan gini aja. Kadang-kadang berpikir ini kan buruk sangka juga kan dengan WEF itu ya. Ini sengaja dibuat gini
supaya kita ninggalin gitu kan. Lalu siapa? Dia yang produksi, kita jadi konsumen dia. Jadi gitu kan gitu. Jadi kita dikasih bagian gitu kan. Karena apa? Sebenarnya kan kalau kita pikir, nah ini salah satu yang motivasi saya memperkenalkan robotik itu salah satunya gini. Dulu saya ada obrolan kan waktu menjelang akhir kuliah itu. Sekarang kok kayaknya keterampilan elektronika di sekolah itu sudah mulai nggak ada ya di tingkat. Iya. Saya kenal elektronika itu di SMP. Iya, sama. Gitu kan. Iya. Nah, waktu saya kuliah itu, saya sering ke toko buku. Awal kuliah itu masih ada buku-buku keterampilan elektronika itu ada. Iya. Akhir kuliah itu sudah nggak ada. Gitu kan. Kok semakin nggak ada? Saya ngobrol sama teman kan. Iya, kok semakin nggak ada. Kalau gitu, saya nanti pengen bikin kegiatan untuk memperkenalkan anak-anak kepada elektronika. Waktu itu, gitu. Iya. Nah, terus ketemulah robotik itu. Nah, jadi salah satu yang saya jadikan alasan itu kan kayak itu tadi. Misalnya dalam tanda petik buruk sangka saya pada para produsen itu ya. Memang kita sengaja diasikkan dengan codingnya saja gitu kan. Kita asik-asik di coding. Tapi coding itu kan ibarat tadi itu, dia hanya ruh aja gitu. Untuk bisa diaplikasikan, dia butuh raganya kan gitu. Yeah. Hardware-nya siapa? Ya kita beli dari dia. Kan gitu. Jadi kita otak kita gitu kan ya. Tapi begitu implementasi kita harus beli gitu. Nah, itu juga saya bawa menjadi why-nya juga. Artinya kemandirian ya kalau kita bisa bicara tinggi ya kemandirian bangsa gitu. Kita juga harus mandiri lah dalam gitu. Iya. Konkretnya berarti kalau kita bicara masalah SIT atau JSIT, dia harus segera diadakan tuh Mas. Iya benar. Misalnya TFT guru secara masif, atau seminar-seminar robotik dan juga masalah digitalisasi atau AI atau teknologi yang secara masif, dan juga event-event lomba yang juga masif. Itu bisa ya? Iya. Saya pakai biasanya segitiga ini ya. Saya mengisalnya dengan segitiga. Jadi ada komunitas belajarnya atau tempat belajarnya gitu kan. Nanti ada eventnya, ya. Terus ada suppliernya. Iya. Gitu. Jadi ini harus kita punya tiga titik itu. Gitu. Berarti eventnya kan bisa kita adakan. Betul. Semuanya ini bisa kita adakan sebenarnya. Sama JSIT kan? Iya. Semuanya bisa kita adakan. Suppliernya, alatnya baik kita produksi sendiri atau dari vendor yang ada. Vendor yang lain. Komunitasnya JSIT ada, eventnya kita bisa bikin kan? Gitu. Artinya kita sudah punya semuanya itu sebenarnya gitu. Tinggal jalanin aja gitu. Kapan mulai jalan Mas? Baik, teman-teman sekalian, kita lihat tahun depan ya, insya Allah tahun depan kita sudah mulai ada kegiatan-kegiatan event tentang robotik, tentang AI dan sebagainya, teknologi, baik untuk gurunya ya, TFT dan lain sebagainya, dan juga untuk siswa sebagai hasil daripada masifikasi atau pemasalan kegiatan robotik di sekolah-sekolah. Kita tunggu semuanya, mudah-mudahan ini menjadi titik cerah ya untuk bisa terus bergerak. Insya Allah. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tamu berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.